saya Indah Wahyuningsi, NIM 1761201420. Saya ingin mempresentasikan buku dari teori dan pengambilan keputusan yang dikarang oleh dosen saya sendiri, oleh Dr. Hamdani SE ME MAK. Di buku ini saya ingin mempresentasikan bab 11, pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Di sini saya sudah membuat PowerPoint ya untuk memudahkan membacanya. Yang pertama, latar belakang masalah. Untuk mengambil keputusan keuangan, kita perlu memperoleh informasi keuangan. Informasi tersebut di perusahaan disajikan oleh laporan keuangan yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi. Pada umumnya, laporan keuangan dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan seharusnya mencakup informasi keuangan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi. Informasi keuangan yang dimaksud adalah informasi tentang kinerja perusahaan, arus kas, posisi keuangan perusahaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan. Selanjutnya, rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis. Fungsi analisis rasio keuangan berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kedua, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. Keempat, menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer atau pelanggan. Kelima, menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Keenam, menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan pada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. Ketujuh, menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. Kedelapan, menentukan tingkat kekuatan keuangan pesaing atau kompetitor. Yang terakhir, menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kedua, profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Yang keempat, rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Selanjutnya masuk ke rumus rasio keuangan. Yang pertama tadi rasio profitabilitas. Di sini ada margin laba kotor atau gross profit margin. Rumusnya gross profit margin sama dengan laba dibagi penjualan. Yang kedua, margin laba operasi, operation profit margin. Rumusnya laba operasi sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau penjualan. Yang ketiga, margin laba bersih atau net profit margin. Rumusnya laba bersih sama dengan laba setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Yang keempat, return of asset atau ROA. Rumusnya ROA sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Yang kelima, return of investment atau ROI. Rumusnya ROI sama dengan laba setelah pajak dibagi investasi.
Masih di rumus rasio keuangan. Yang kedua, rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Current rasio, rumusnya CR sama dengan aktivitas lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Rumusnya QR sama dengan aktiva lancar sama dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio. Rumusnya cash ratio sama dengan kas plus aktiva dibagi hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Pertama, rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Rumusnya debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Rumusnya total debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal dikali 100%. Selanjutnya, rasio rentabilitas. Ada rasio perputaran piutang. Rumusnya perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Rumusnya perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Yang ketiga, rasio perputaran aktivitas tetap. Rumusnya perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Yang keempat, rasio perputaran total aktiva. Rumusnya perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat keuntungan, tingkat risiko, dan tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis ini mengharuskan seseorang analis untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, menentukan dengan jelas tujuan analisis. Yang kedua, memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip mendasari laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan. Arti penting laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi suatu keuangan pada perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan antara pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam data-data keuangan perusahaan adalah yang pertama pemilik perusahaan, yang kedua manajer perusahaan, yang ketiga para investor dan kreditor, yang keempat pemerintah, dan yang kelima buruh. Laporan keuangan yang dibutuhkan adalah neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan ekuitas atau modal. Nah, dapat disimpulkan dari bab 11 ini adalah analisis keuangan sangat penting untuk diterapkan dalam sistem suatu perusahaan. Karena dengan menggunakan analisis keuangan ini, perusahaan dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang dicapai perusahaan dalam suatu periode. Seorang analis dalam melakukan analisis keuangan harus melakukan beberapa langkah, yaitu menentukan tujuan analis keuangan, yang kedua memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan, yang ketiga memahami kondisi ekonomi dan bisnis yang memengaruhi usaha perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.